Jadi kalian tahu nggak sih, sebelum Sony dan juga Marvel itu tuh bikin animasi Spider-Man Into the Spider-Verse atau mungkin ya Spider-Man No Way Home yang mempertemukan tiga Spider-Man live action secara bersamaan di satu film. Sebenarnya konsep multiverse-nya Spider-Man itu tuh pernah dibikin dan dieksekusi secara jenius di versi gamenya. Tepatnya di tahun 2010, di mana studio Binox dan Activision ngerilis sebuah game berjudul Spider-Man Shattered Dimension. Pemicu ceritanya sebenarnya sederhana banget, di mana ceritanya Mysterio itu mencoba untuk mencuri artefak kuno bernama Tablet of Order and Chaos. Pertarungan singkat sama Spider-Man tuh terjadi dan bikin tabletnya pecah dan serpihannya terlempar menembus garis dimensi. Nah, Madam Web akhirnya turun tangan mengumpulkan 4 Spider-Man dari 4 universe buat mencari pecahan itu sebelum dunia mereka tuh hancur. Nah, yang bikin game ini tuh jenius banget itu tuh bukan cuman cerita mereka nyari batu ini gitu, bukan, tapi gimana caranya Binox itu mengeksekusi 4 dunia yang ada. Jadi nggak cuman sekedar Spider-Man-nya beda kostum ya kan, dan filter warnanya beda-beda, enggak. Ini berasa kayak 4 game yang berbeda yang di-pack jadi satu game. Ada 4 Spider-Man di sini. Pertama, Amazing Spider-Man dari Earth 616. Ini Spider-Man yang klasik banget, dimana dia punya style visual cel shades ala komik. Lalu ada Spider-Man Noir yang berada di Earth 90214, yang ya ini Spider-Man Noir. Lalu ada Spider-Man 2099 dari Earth 928 yang dia bukan Peter Parker, melainkan Miguel O'Hara. Dan ada juga Ultimate Spider-Man dari Earth 1610 di mana dia itu make yang namanya Symbiote Suit. Dengan 4 kombinasi ini, Binox akhirnya bikin sebuah game Spider-Man yang gak bikin bosen sama sekali. Meskipun memang ini kayak seakan sebuah game eksperimental. Waktu developer game lain tuh mungkin cuma nyewa 1 atau 2 pengisi suara standar buat ngehemat budget, Binox dan Activision malah melakukan keputusan yang sangat gila. Karena mereka tuh merekrut 4 aktor legendaris yang pernah ngisi suara Spider-Man di series animasi dari era yang berbeda-beda. Nah, Neil Patrick Harris itu ngisi Amazing Spider-Man, di mana dia sebelumnya ngisi jadi Spider-Man di series The New Animated Series di tahun 2003 yang tayang di MTV. Lalu Christopher Daniel Barnes itu ngisi suara Spider-Man Noir, dan dia sebelumnya adalah pengisi suara Spider-Man di animasi Spider-Man yang dirilis di tahun 1994 yang banyak banget meme-nya tuh. Kemudian Dan Gilvezan itu ngisi suara Spider-Man 2099, dan sendiri itu tuh sebelumnya ngisi karakter Spider-Man and His Amazing Friend yang pernah dirilis di tahun 1981. Dan berikutnya ada Josh Keaton, di mana dia ngisi suara Ultimate Spider-Man. Nah, buat generasi yang nonton kartun spektakuler Spider-Man ya, yang dirilis 2008, dia yang ngisi suaranya juga. Langkah ini itu bikin Binox ya memang bagus banget, di mana Binox ini emang serius banget buat garap game Spider-Man mereka. Mereka nggak cuma bikin game untuk jualan aja, tapi ya mereka bener-bener kayak ngasih tahu kalau setiap generasi punya Spider-Man-nya masing-masing. Sejak Spider-Man 2 yang dirilis di 2004 itu meledak di PS2, semua orang itu sebenarnya udah ketagihan sama sensasi buat web swinging di kota New York. Kalau misalkan ada game Spider-Man yang jalurnya lurus gitu ya, berlevel-level gitu lah, atau mungkin sebutannya level base gitu ya, atau game linear, biasanya langsung dicap sebagai langkah mundur atau ya game murahan. Tapi Binox ketika bikin game Spider-Man Shattered Dimension, secara berani mereka bilang, enggak, kali ini kita buang peta open world-nya. Keputusan ini awalnya bikin banyak kritikus dan para gamer tuh skeptis. Tapi ketika gamenya dirilis, baru kelihatan kalau ini adalah strategi yang cukup jenius. Dengan membuang beban pikiran mereka untuk bikin map New York yang gede banget, yang sering kali diisi cuman sama side quest repetitif kayak nganterin pizza atau ngejar-ngejar sesuatu ya. Nah, anggaran dan kreativitas tim developer itu dicurahkan 100% ke level design dan boss fight battle-nya. Karena formatnya linear, Shattered Dimension itu membagi jalan gamenya jadi babak-babak yang terfokus. So, setiap stage itu dirancang khusus di setiap satu musuh ikonik. Efeknya, setiap level punya tema, lingkungan, environment, mekanisme, dan alur pertarungan yang beda-beda. Gak ada cerita kita itu cuma mukul musuh kroco di jalanan New York yang itu-itu doang. Karena setiap level ngebawa kita ke lokasi unik yang disesuaikan sama karakteristik penjahatnya.
Nah, ada satu fitur unik lagi yang dimasukin ke sini ya sama Binox. Jadi di tiap akhir boss battle, transisinya bakal mendadak ke sudut pandang orang pertama atau first person perspective. Jadi ketika musuh itu sekarat, kamera bakal langsung berpindah ke matanya Spider-Man. Kita bisa menggerakkan dua analog stick untuk mukul musuhnya sambil menghindari balasan serangan mereka. Ini meskipun kelihatan sederhana banget, mekanik ini bikin puas banget. Apalagi setelah kita sebagai player itu berjuang mati-matian ya, ngelewati level yang panjang banget. Rasanya jadi kayak kita sendiri yang lagi mukulin muka musuh-musuh yang ada di sini. Nah, keberanian Binox buat nggak bikin game open world, ini bikin gamenya atau keterbatasan scope gamenya kali ya, malah melahirkan kualitas yang jauh lebih oke. Karena ya temponya nggak bikin jenuh. Hal menariknya adalah di saat Activision dan Binox itu mau bikin game ini, mereka itu butuh penulis komik asli Marvel buat merangkai cerita 4 Spider-Man ini biar tetap masuk akal dan nggak melenceng dari karakter dasarnya. Nah, mereka akhirnya menyewa Dan Slott, yaitu penulis yang waktu itu tuh lagi megang series komik utama The Amazing Spider-Man. Gila nggak? Dan Slott itu bertugas menulis seluruh dialog, interaksi antar dimensi, sampai premis Tablet of Order and Chaos di game Shattered Dimension. Pengalaman menulis 4 Spider-Man sekaligus dalam satu proyek game ini ternyata meninggalkan kesan yang mendalam banget buat si Dan. Dia itu menyadari satu hal, bahwa interaksi antara versi Spider-Man yang berbeda-beda realitasnya ini sebenarnya punya dinamika yang luar biasa banget serunya dan disukai oleh para gamers, termasuk saya. Selama bertahun-tahun ide itu tuh sebenarnya terus mengendap di kepalanya si Dan tuh. Dan dia berpikir kalau misalkan gabungin 4 Spider-Man dalam satu game aja serunya kayak begini, gimana kalau aku bikin event komik yang ngumpulin ratusan Spider-Man nih dari seluruh media yang pernah ada. Dan ternyata 4 tahun kemudian, tepatnya nih di tahun 2014, dan itu akhirnya eksekusi ide gila tersebut di Marvel Comics lewat event yaitu Spider-Verse. Di komik itulah akhirnya kita bisa ngelihat banyak banget Spider-Man dari berbagai universe itu kumpul semua. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada game Spider-Man Shattered Dimension, maka kita nggak bakal dapat Spider-Verse. Gara-gara komik Spider-Verse di tahun 2014 juga, akhirnya Sony Pictures dan Marvel Studio langsung melihat potensi emasnya. Dan iya, istilahnya kayak di 2010 mereka ngerilis Shattered Dimension, 2014 dan ngebawanya ke komik baru dengan judul Spider-Verse. Di 2018 akhirnya Sony mengadopsi komik itu jadi film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse. Yang lanjut lagi di tahun 2001, Marvel juga bikin live action dengan mempertemukan 3 Spider-Man versi live action berbeda di film Spider-Man No Way Home. Gila nggak tuh? Jadi seakan game Spider-Man Shattered Dimension ini udah jadi kayak efek domino aja. Mungkin di antara kalian bakal nanya, "Bang, aku pengen banget beli gamenya. Caranya gimana ya kalau aku beli gamenya?" Gini, kalian kayaknya nggak akan bisa menemukan game ini secara original di berbagai digital store lainnya deh. Karena ya game ini udah mengalami delisting atau ya udah dihapus secara permanen dari seluruh toko digital. Dikarenakan ya game ini kan dibikin sama Activision. Nah sayangnya kontrak kerja lisensi mereka itu udah habis di tahun 2014 dan nggak diperpanjang lagi. Dan ini sayang banget kan, karena aksesibilitasnya mungkin terputus ya kan. Maka generasi gamer baru yang mungkin lahirnya tuh di era PS4 atau PS5, atau yang baru aja suka sama Spider-Man dari film Spider-Verse, itu kayaknya mungkin ya kurang dapat akses tuh buat mainin game satu ini. Kemudian alasan kenapa kita itu mungkin gak dapetin game superhero atau Spider-Man yang seperti ini, ya karena gini-gini, di tahun 2010 sampai 2011 itu tuh ada terjadi semacam masa peralihan gitu buat game superhero. Jadi emang saat Shattered Dimension itu baru aja rame banget ya, Rocksteady merilis game Batman Arkham Asylum dan disusul Batman Arkham City. Jadi kedua game Batman ini mendadak mengubah standar industri game secara ekstrim, dan game superhero jadinya kayak seakan harus punya nuansa dark gitu dan punya peta open world dan mekanik yang realistis. Tapi tentu jadi kemungkinan itu juga jadi alasan kenapa kita tuh jadi jarang dapetin game ala-ala game Spider-Man Shattered Dimension. Tapi meski begitu ya, ngelihat Shattered Dimension itu laku keras banget di tahun 2010, nah Activision melakukan kesalahan mereka, yaitu mereka buru-buru bikin sequelnya,
yang berjudul Spider-Man Edge of Time. Binox itu ya dipaksa bikin sequel langsung dalam jangka waktu cuma 1 tahun. Dan karena waktu pengembangannya yang sangat mepet banget, maka kualitasnya jadi merosot tajam. Jumlah dimensinya dipangkas cuma 2 doang, yaitu dimensinya Amazing dan juga Spider-Man 2099. Terus desain levelnya juga sempit, repetitif, dan cuman muter-muter di dalam satu gedung korporasi Alchemax doang. Dan sensasi keberagaman style visual yang ada di game sebelumnya, yaitu Shattered Dimension, itu seakan kayak ngilang. Dan bisa dibilang game sequelnya sendiri itu sangat mengecewakan dikarenakan dari berbagai aspek, entah itu karena waktu developingnya, kemudian kayak ya mereka diburu-burin bikin gamenya, akhirnya game sequelnya jadi kayak kardus. Tapi tentu aja ya kalau kita bahas lagi game Spider-Man Shattered Dimension ini, ya ini tuh ngebuktiin kalau Binox emang gila banget tuh di tahun-tahun 2010-an tuh. Dan ya, itu tadi adalah pembahasan tentang game Spider-Man Shattered Dimension. Di antara kalian udah pernah mainin gamenya apa belum? Coba deh kalian tulis di kolom komentar, dan kira-kira dari keempat Spider-Man ini, mana yang paling kalian suka buat jalanin misinya? By the way, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kalian suka pembahasan tentang game, pop culture, especially superhero, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan cek juga berbagai merchandise keren yang ada di deskripsi dan aku pin di kolom komentar. Dan ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.